Seiring berjalannya waktu, kopi pun semakin dikenal dan menjadi barang mewah. Seperti biasa, pada saat itu hal-hal yang baru selalu menjadi barang mewah. Halo my boy, my gang, ketemu lagi dengan saya Bintang Lubis di channelnya Bintang Lubis. Channel yang membahas tentang sejarah yang ada di muka bumi ini. Seperti biasa, sambil dengerin saya cerita, teman-teman bisa siapin cemilannya, rokok, dan yang paling penting teman-teman harus siapin kopi. Karena apa? Karena malam ini topik yang mau kita bahas adalah tentang kopi. Karena kita sama-sama tahu beberapa tahun belakangan ini kuliner kopi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Itu bisa ditandai dengan menjamurnya warkop-warkop, kafe, baik itu yang besar ataupun yang kecil yang menjual menu utamanya itu adalah kopi. Nah, teman-teman pecinta kopi harus tahu dong sejarah tentang kopi. Di mana sih pertama kali kopi itu ditemukan? Siapa sih yang pertama kali menemukan kopi? Malam ini kita akan membahasnya secara singkat tentang sejarah kopi dan bagaimana perkembangannya hingga sampai seperti sekarang. Tapi sebelum saya mulai ceritanya, teman-teman bisa silahkan klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Jadi pada tahun 850 Masehi di negara Ethiopia, seorang penggembala kambing bernama Kaldi melihat hal aneh terjadi kepada kambing-kambingnya. Kambing-kambingnya itu terlihat sangat hiperaktif melompat ke sana kemari, dan yang parahnya lagi pada malam hari kambing-kambing si Kaldi itu nggak pernah berhenti bersuara. Kambing-kambingnya itu nggak bisa tidur sehingga Kaldi pun terganggu. Karena hal itu si Kaldi pun langsung cari tahu apa penyebab yang membuat kambing-kambingnya itu bisa bertingkah seperti itu. Akhirnya si Kaldi melihat bahwa kambing-kambingnya itu memakan biji-bijian yang berwarna merah, dan Kaldi pun sendiri pada saat itu tidak tahu itu buah apa namanya. Akhirnya karena penasaran si Kaldi pun mencoba buah tersebut. Dia membawanya pulang dan mengkonsumsinya di rumah. Dan yang terjadi, si Kaldi merasakan reaksi sama seperti apa yang terjadi sama kambing-kambingnya. Setelah kejadian itu, Kaldi membawa buah tersebut ke biara dan memberikannya kepada para biarawan di sana. Namun sayangnya para biarawan di sana tidak menyukai apa yang dibawa oleh Kaldi. Padahal Kaldi sudah menceritakan efek yang dihasilkan dari memakan buah tersebut. Para biarawan membuang dan membakar buah tersebut. Namun saat dibakar ternyata menimbulkan aroma harum yang memenuhi seluruh ruangan di biara. Sehingga para biarawan pun mulai tertarik untuk mencari tahu buah apa sih yang dibawa oleh si Kaldi tadi. Hingga keesokan harinya mereka mendatangi rumah Kaldi dan meminta Kaldi untuk mengambilkan buah itu untuk mereka konsumsi. Akhirnya para biarawan jadi suka itu mengkonsumsi karena terbukti buah tersebut sangat membantu para biarawan, terutama saat mereka melakukan doa malam. Dan kebiasaan itu pun berlanjut hingga berkembang dan menyebar ke beberapa negara di Afrika, hingga akhirnya bangsa Afrika juga ikut mengkonsumsi buah tersebut, tapi dengan cara penyajian yang berbeda. Mereka mencampurkan mentega dengan biji itu, lalu membuat makanan batangan seperti coklat, dan itu dikonsumsi oleh kesatria perang. Tujuannya supaya mereka lebih bersemangat pada saat perang. Orang Arab pun datang ke Ethiopia dan membawa biji kopi tersebut melewati Laut Merah, dan sesampainya di Arab mereka melakukan metode penyajiannya dengan cara yang lebih bervariasi. Seiring berjalannya waktu, kopi pun menjadi semakin dikenal dan menjadi barang mewah. Seperti biasa pada zaman dulu, sesuatu hal yang baru itu akan menjadi barang mewah dan hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Hingga akhirnya kopi yang berasal dari Ethiopia tadi pun menjadi komoditi penting di semenanjung Arab, Eropa, dan di negara-negara lain hingga berkembang menjadi seperti sekarang. Sebenarnya banyak versi cerita tentang sejarah asal-usul kopi. Tapi kenapa saya lebih memilih cerita yang ini? Karena diketahui sampai saat ini di Ethiopia, di Afrika, masih banyak kopi yang tumbuh secara liar. Hingga istilah kopi sendiri pun kenapa diberi nama kopi? Karena kopi itu berasal dari daerah yang bernama Kaffa, suatu daerah yang terdapat di kota Showa di negara Ethiopia. Ini alasan saya mengutip atau menceritakan cerita yang ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada cerita versi yang lain atau menurut teman-teman semua cerita saya kurang lengkap, silahkan komen di bawah. Atau teman-teman yang mau ceritanya diceritakan di sini juga bisa komen di bawah. Oke, itulah tadi cerita singkat saya tentang sejarah kopi. Nantikan cerita-cerita saya selanjutnya hanya di channel Bintang Lubis.
Terima kasih.